Eh, Bisa apa? boleh diulang Ibu Tita pertanyaannya? Kurang jelas. Boleh Jadi diulang. gini Pak, awalnya kan dia ribut sama saya biasa. Ya kan ribut sama saya di pas SMA. Nah, saya bukan ngambil tetap kayak ibu. Putus. Ribut terus Pak, terus saya lapor tapi soalnya begini terus. Jadi Terima Kevin kasih. ribut sama temennya. Ribut sama temennya. Emangnya ribut sama saya, nggak tapi dia nggak bisa. Tidak mau Gimana? ya? Iya. Ibu Iftita kepencet itu unmute-nya. Iya. Ya. Nah, Jadi gimana, Kevin Bu? ini punya teman dan lagi berantem sama temennya ya Kevin ya. Lalu dia mengajak berbaikan tapi temennya tidak mau gitu Pak. Oh gitu. Jadi Mas Kevin sudah melakukan hal yang baik ketika kita berselisih paham, ketika kita sedang berantem dengan yang lainnya, kita mengetahui bahwa hubungan perselisihan ini sangat tidak menenteramkan hati. Untuk itu saya berinisiatif untuk memohon maaf terlebih dahulu. Walaupun yang salah bukan saya, misalnya gitu ya. Walaupun yang salah bukan Mas Kevin, tapi Mas Kevin sudah bagus untuk memulai permohonan maafnya. Tapi namun teman Mas Kevin itu tidak memaafkan ternyata gitu. Tidak apa-apa Mas Kevin, karena dia tidak memaafkan, mungkin Sang Pencipta belum memberikan hidayah. Bisa jadi teman Mas Kevin masih dalam godaan Syaitonir Rajim ya, gangguan-gangguan yang mengakibatkan pola pikirnya belum mau menerima kebaikan. Kita doakan saja Mas Kevin, mudah-mudahan teman Mas Kevin kalau kita doakan, misalnya doanya gini, ya Tuhan mudah-mudahan sebut saja si A mau memaafkan saya. Dan si A akan berbuat baik kembali dengan berkomunikasi dengan saya. Doakan saja udah. Jangan dipikirin lebih. Kenapa? Helen Keller nanti kita akan dengarkan. Helen Keller tuh bilang apa? Ada dua pintu. Yang satu pintu yang tertutup untuk kebahagiaan. Yang satu lagi pintu yang terbuka untuk kebahagiaan. Cuman kadangkala kita selalu berpikir yang tertutup terus. Seperti misalnya, masalah mulu yang kita pikirin. Ketidaktenangan mulu yang kita pikirin. Kecemasan mulu yang pikirin. Padahal ada channel lain yaitu bahagia. Ngapain kita berkutat dengan masalah kita? Sementara kita masih punya cita-cita yang lain. Sementara kita masih banyak yang betul-betul kita butuhkan untuk kebahagiaan kita. Untuk itu, Mas Kevin, kalau misalnya misalkan sedang mengalami hal yang tadi, udah minta maaf tadi tapi tidak diberikan maafnya, Mas Kevin jangan fokus ke masalah tersebut ya Mas Kevin. Mas Kevin mendingan mengalihkan pada tugas-tugas dari Ibu Iftita, tugas-tugas dari Pak Sigit, itu jauh lebih bermanfaat. Paham ya, Mas Kevin ya? Iya. Iya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadilah kita semua yang ada di forum ini menjadi si pembelajar. Karena pembelajar ini adalah calon-calon bakal orang yang sukses, orang yang bahagia. Dimanapun kita berada, ilmu adalah manfaat dan pijakan kehidupan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Iftita, itu semuanya ilmu. Kalau anak sekarang bilangnya itu semua adalah daging, ya, bukan jeroan, bukan ampas. Jadi ambillah sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu yang orang-orang ada di sekitar kita sebagai pembimbing. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Pak Didin tadi Ian lihatnya gimana? Lihatnya halo? Cerewet. Gimana Ian? Videonya yang gelas-gelas muka orang.
Iya, itu gambar dari Pak Didin ya. Silakan. Sekarang kita coba mendengarkan kenapa kita penting belajar ya. Baik ya, teman-teman semuanya dengarkan di sini. Dan lihat. Tuh. Suaranya kecil sekali ya. Maaf, videonya belum muncul di layar, Pak. Oh, gimana, Bu? Videonya belum muncul di layar. Video belum muncul di layar. Oh, baik. Suaranya kecil juga. Kita ulang ya, Bu. Iya, Pak. Maaf ya Bu, saya Bu makan sarapan Bu. Ya nggak apa-apa. Sudah keluar? Belum, Pak. Share screen-nya terputus. Bentar. Silakan dulu aja sarapan. Oke, sarapan dulu. Kita coba ya. Coba kamu belajar nyetir deh. Ayo kita fokus mendengarkan video, melihat video dari Pak Didin ya. Karena ini sangat penting. Sebentar. Every single one of us, learning something new means rearranging the way our brain works. Our brain has an astonishing neurons. Suaranya sudah ada, Pak, tapi gambar videonya belum muncul. Di saya suaranya juga kecil. Suaranya sudah ada, tapi kecil. Lalu gambar videonya belum muncul, Pak. Belum muncul? Ya, warna abu-abu. Oke, saya ulang ya, Bu. Jadi tadi yang keluar suaranya aja, Bu? Iya, Pak. Gambarnya polos aja warna abu-abu. Oh gitu. Makasih ya, Bu. Masih kita coba lagi, sekali lagi. Kita coba lagi ya, Bu ya, sambil kita ini. Terlihat, Bu? Belum, Pak. Yang lain bagaimana? Udah melihat videonya? Belum, Bu. Belum sama aja kayak tadi. Sama. Iya. Belum Yang terlihat, lain belum Pak. terlihat ya? Suaranya Oke, saya saja yang cari. terdengar. Tapi kecil banget suaranya juga, hampir nggak jelas. Video share. Oke. Coba sekali lagi ya, Bu, kita coba dulu karena kita tadi enggak sempat gladi resik, nggak apa-apa. Ini lihat, Bu. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Yang di-share di screen PowerPoint Bapak, bukan videonya. Oh, gitu. Oke, berarti Langsung buka videonya aja sepertinya, Pak. langsung buka videonya aja ya. Yang di-share videonya aja gitu. Baik. Kalau gitu kita share videonya ya. Terlihat, Bu? Belum, Mbak.
for Pak. every single one of us, learning something new means rearranging the way our brain. Yang tampak di layar, yang tampak di layar Explorer-nya Bapak, Windows Explorer-nya Bapak. Oh, berarti Windows-nya saya tutup dulu ya. Kita ulang ya, Bu. Udah tertutup, nggak ada lagi sharing ya, Bu? Nggak ada, Pak. Ini Ya. nggak ada ya. Baik, Nggak kita ada. coba. Kita langsung ke ini aja. Maaf. Terlihat, Bu? Tidak. Bukan Sama aja. yang terlihat itu Pak, apa Iya, sama folder aja. Explorer-nya. Ada gangguan apa? Maaf ya, sebentar. Iya. Tunggu sebentar ya. Oke. Hari sabar. Iya. Yang hari ini nggak hadir gimana ya, Bu? Nanti dibicarakan sama Pak Sigit ya, bagaimana kalau tidak hadir. Yang nggak hadir ikut Kita LDK. apakah tadi. masih terlihat Tahun depan. file saya yang Ah, PowerPoint? iya itu. Udah berhenti share screen-nya, Udah Pak. berhenti ya? Iya, Pak. Nah, kalau ini sekarang gimana, Bu? Yang sekarang yang muncul Explorer-nya Bapak, Windows Explorer-nya. Learning something Videonya? Videonya tidak muncul, Pak. brain works. Oh, tidak muncul ya? Hmm. Bentar, sayang banget misalnya kalau itu. Di sini ada tulisan screen sharing has stopped as the share window is closed. Di sana sudah diperbolehkan kan ya untuk share ya Coba lagi, Pak. di hostnya. Coba share. Itu masih Kevin. Sudah kelihatan ini videonya, Bu? PowerPoint-nya? PowerPoint kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau ini video? Belum, Pak. Tidak kelihatan. Tahu musiknya doang. Oke, sebentar ya, Bu. Iya, Pak. Mas Sigit, halo. Mas Sigit kemarin udah saya kirim videonya, apakah bisa Mas Sigit handling nggak ya? Coba jajal. Sambil itu kita lewati dulu videonya, nanti kita teruskan dulu ya. Topiknya ya, Bu. Gimana, Bu? Lanjut. Ya, Pak, boleh. Ya. Ya, mohon maaf ini kesalahan teknisnya. Ini apa sudah terlihat lagi? PowerPoint-nya sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan nanti menunggu Bapak Sigit apakah bisa share video enggak terkait video yang pentingnya belajar. Oke. Wah dulu. Ya, kita terusin lagi ya. Ya, kita tuh. Ya. Terus. Cara matinya bagaimana, Pak? Share screen-nya Ya. udah. Sudah ya. Teskin ya? Ada, Pak. Nah, Nah, sudah. Sekarang setelah kita tadi pentingnya belajar itu, kenapa ambil kesimpulannya bahwa otak kita kalau tidak ada hal-hal yang baru seperti kita dulu bisa berjalan, itu adalah proses antara sinaps dari satu ke yang lainnya itu saling berkaitan. Ada yang disebut dengan sel-selnya. Ketika kita belajar hal-hal baru, sel itu semakin menguatkan otak kita, semacam syaraf-syarafnya. Misalnya kita belajar sepeda, pertama-tama pasti jatuh dulu, pasti tidak seimbang dulu. Tapi lama-kelamaan karena kita sudah bisa, dia sudah secara otomatis demikian naik motor, demikian naik mobil. Bahkan pertama-tamanya yang naik mobil atau naik motor yang belajar itu keringetan. Kenapa? Karena nggak bisa, dia harus fokus. Sampai pada akhirnya, yang udah jago, kadang-kadang main mobil tuh dia sambil WA, nyetir, sambil santai, dan lain sebagainya. Demikian dengan kalian. Kalau terus belajar, semakin kalian terus belajar, semakin kalian terus mudah mengatasi masalah apapun. Paham ya? Berikutnya kita lihat
Silakan untuk ahli yang baca dari tadi nikmatnya terkait dengan Helen Keller story. Silakan Mas Ari lagi yang atau yang lain mungkin Bu Tita ya bisa direkomendasikan Bu Tita yang bisa baca lainnya. Itu ada bukunya. Bu Tita unmute Bu itu. Kayaknya Dava enak. Iya. Boleh Siapa yang mau dibacakan baca? Saya. Selain Ari tadi sudah. Selain, Yang iya, lain siapa? Mas Ari sudah. Dava. Siapa? Beka. Adit. Silakan dibacakan oleh siapa? Coba Dava. Oke. Lahir di Alabama pada 1880, usia 19 bulan. Ia diserang penyakit yang menyebabkan buta dan tuli. Usia 7 tahun, orang tuanya mempercayai Anne Sullivan menjadi guru pribadi dan pembimbingnya. Usia 11 tahun, pertama kali menulis buku. Usia 20 tahun, kuliah Universitas Harvard. Hanya 4 tahun lulus predikat cum laude. Tahun 1914, Helen Keller berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, konselor, maupun dosen. Tahun 1923 menjadi juru bicara American Foundation. Keller menulis 12 buku yang diterbitkan dan artikel. Meninggal tanggal 11 Juni 1968 dalam usia 1 Juni 1968 dalam usia 87 tahun. Ia merupakan salah satu tokoh kemanusiaan terbesar pada abad ke-20. Oke, terima kasih Dava. Iya, luar biasa. Boleh siapa yang bisa merangkum kira-kira Helen Keller itu secara singkat saja? Saya, Pak. Silakan, siapa? Ya, coba Coki Yudhistira, ayo. Kalau nggak salah ya, Helen kan story kan nggak bisa bicara ataupun melihat. Ya. Jadi perempuan ini walaupun ada kekurangan tapi bisa jadi aktivis, konselor maupun dosen. Bahkan tahun berikutnya dia jadi juru bicara. Betul, betul sekali. Ini siapa tadi namanya? Yudhistira, Coki Pak. Coki. Panggilannya Coki. Ya. Panggilannya Coki. Tulis ya, nanti dapat hadiah ya. Panitianya siapa Ibu Tita? Tolong Coki nanti akan diberikan hadiah, betul ya? Coki tadi menyimpulkan bahwa dia itu Helen Keller ini waktu kecilnya 19 bulan terkena penyakit sampai pada akhirnya dia menyebabkan buta dan tuli. Namun orang tuanya itu sangat sayang sampai memberikan seorang pembimbing yang luar biasa namanya Anne Sullivan. Bahkan di usia 11 tahun dia sudah mencoba menulis buku. 11 tahun sudah mencoba menulis buku. Nah, di usia 20 tahun dia kuliah, bahkan lulusnya pun dengan predikat cum laude ya di sini 4 tahun, dan itulah satu-satunya atau pertama kali orang yang punya kekurangan bisa lulus di universitas yang luar biasa bagus. Sampai akhirnya 1914 dia bisa menjadi aktivis walaupun di tengah kekurangannya. Kenapa? Karena dia bukan berfokus pada kekurangannya, tapi dia fokus pada potensinya atau kelebihannya. Demikian hal itu terjadi dengan saya. Saya tidak mau melihat saya sebagai si Didin yang berginjal satu, tapi si Didin yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Contoh seperti itu. Nah, Helen Keller ini sampai 12 buku diterbitkan dalam hidupnya. Luar biasa ya. Saya baru 2 buku, Bu Tita. Mudah-mudahan saya bisa melebihi ya. Adik-adik juga silahkan, tapi kita coba aja. Kita berkreasi sebisanya kita. Nah, Helen Keller ini ternyata menjadi salah satu tokoh kemanusiaan terbesar pada abad ke-20. Mungkin ini sering kita pelajari. Namun, kadangkala kita lupa. Kita seringnya selalu bersedih dalam masalah kita. Kita selalu bersedih di rundung malang setiap kita melihat apapun
kita lagi nggak seneng, kita lagi nggak happy, kita punya masalah kecil, dibesar-besarkan. Padahal kebahagiaan begitu luas. Apa yang disampaikan Helen Keller di sini? Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup. Maksudnya, kita kalau ada masalah terus kita pikirin. Ketika kita tidak bahagia terus kita pikirin. Padahal sahabatku semuanya, sahabat istimewaku semuanya, ketika tertutup pintu yang lain, masih ada pintu yang lain terbuka. Jadi jangan berfokus pada kesedihan, ya. Jangan. Tapi fokus pada kebahagiaan. Misalnya, coba nih saya mau nanya sama Ian Geral ya, namanya ada. Ya, Ian ya, coba saya tanya. Apa sih kebahagiaan yang Ian rasakan? Ian coba di-unmute ya. Tadi Ian melihat itu ada gelas di muka orang. Kebahagiaan yang Ian rasakan apa? Yang pernah Ian rasakan? Tadi Ian lihat itu cangkir muka orang ada isi air. Itu maksudnya, Ian. Nggak apa-apa ya. Ya, Ian merasa senang melihat gambar cangkir yang ada gambar orangnya tadi itu, Pak. Betul. Ya, jadi Ian senang melihat ada gambar tersebut. Ya, yang lain coba siapa lagi? Saya punya. Jika orang tua saya senang, maka saya akan senang kembali. Nah, Dafa. Dafa ya. Dafa. Kalau orang tua saya senang, maka saya akan senang kembali. Cakep. Kalau orang tua Dafa senang, maka saya akan senang. Kalau orang tua sedih, saya pun juga akan sedih. Nah, jangan. Kalau orang tua saya sedih, maka kita harus bahagiakan mereka supaya mereka jangan sampai sedih. Gitu ya. Jadi jadilah kita sebagai penerang buat siapapun. Misalnya Pak Sigit lagi sedih, jangan kita ikut-ikutan sedih. Bahagiakan Pak Sigit. Pak Sigit jangan sedih terus dong, kan masih banyak pintu yang lain. Bahagia selalu terbuka. Nah gitu. Misalnya bahagia lainnya, yang sederhana aja. Kita masih ikut forum di meeting ini bahagia nggak? Bahagia. Kita masih bisa ngelihat pembimbing kita yang hebat ya. Seperti tadi Pak Kaprodi, Ibu Tita di sini, ada Pak Sigit. Kita masih bisa berhubungan dengan mereka, bahagia loh. Saya kemarin menemukan guru saya Ridwan Mukri almarhum atau meninggal dunia. Rasanya seperti apa kehilangan sahabat lagi, kehilangan guru. Sedih, betul. Tapi kita harus lihat, kalau dia sudah tidak ada, mengapa kita tidak yang menggantikannya? Berikanlah cahaya-cahaya untuk yang lainnya. Ya, jadi apalagi kita bisa bernafas, alhamdulillah. Ya, kita sehat, senang nggak? Senang. Kita masih bisa menikmati banyak keindahan di dunia ini. Masih kita bisa bahagiain orang tua tersenyum. Misalnya, ketika kita kasih 10 detik sehari senyum aja kepada orang tua kita seneng nggak? Senang. Seneng banget itu. Seneng banget, makanya tiap hari apalagi senyum. Dibelanjain itu, tambah seneng. Apalagi dibelanjain ya. Jadi misalnya tadi mungkin maksudnya siapa tuh? Jadi kalau misalkan orang tua ingin belanja, kita ikut bantuin belanjain. Kita ikut bawa tasnya, tas belanjaannya. Gitu maksudnya mungkin ya. Iya. Jadi apalagi dapat diskon tuh tambah seneng lagi tuh. Diskon ya, kayak dapat diskon, betul ya. Jadi bahagia itu banyak, jangan selalu kita mikirin. Misal kayak tadi Mas Kevin, saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin, dipikirin terus. Jangan ya Mas Kevin, nggak usah. Masih banyak hal-hal yang lain yang kita bisa bahagiakan, ya. Kalau perlu besok-besok kita punya permen atau punya minuman, kasih dia. Nah, dia nolak, ya nggak apa-apa, jangan marah. Kasih aja ke Mas Ari ini, Mas Ari. Kasih yang minuman. Iya, kita menyenangkan orang lain, kita itu mendapatkan nilai tertinggi. Di mana? Di akhirat. Nanti kita terus simak ya. Oke, nah kunci keberhasilan. Halo Pak Didin.
Iya, Bu Tita. Videonya udah ready, Pak. Oke. Silakan, mungkin saya keluar dulu ya. Boleh di setel ya. Boleh Pak Ijal. Udah keluar saya? Udah Pak. Yang tadi ya. Terima kasih. Gambar otak, Pak. Disimak dulu ya videonya. Funny. For Alison, as for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. As the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. We finally learned something. Terima kasih sudah membantu luar biasa. Semoga mendapatkan pahala nih dari bantuan videonya Mas Sigit. Nah, Pak Sigit dan teman-teman, begitu terima kasih video sudah bisa disajikan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi ilustrasinya? Ayo, siapa? Oke, langsung aja sama Kang Didin ya. Disimpulkan bahwa video tadi itu menggambarkan bahwa ketika kita melakukan pertama kali satu hal yang baru, tentunya tidak akan pernah mudah. Jadi lakukan terus-menerus hal yang baru, itu adalah proses pembelajaran. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itulah yang disebut dengan belajar. Dan terus belajar, jadilah itu menjadi jam terbang. Terus-menerus dilakukan, dan itulah yang menjadi keahlian. Sampai akhirnya tidak terasa, itu menjadi satu kekuatan kita. Jadi paham ya?
Jadi ketika kalian lagi kuliah, terus saja belajar, terus belajar. Ketika kamu menjadi YouTuber, jangan menyerah. Terus dicoba, terus dicoba, terus dicoba. Nanti kita akan melihat bagaimana ketika saya pertama kali menjadi YouTuber. Kenapa saya terinspirasi. Bahkan saya akan informasikan, bayangkan ketika saya pertama kali, maaf sambil humor ya, mencari cewek belajar bukan. Mencari cewek itu juga belajar. Bagaimana pendekatan komunikasi terhadap lawan jenis kita. Bagaimana akhirnya cewek kita bisa menjadi istri kita, itu juga belajar. Bagaimana menjadi istri dan saya menjadi kepala rumah tangga, belajar lagi hal yang baru. Bagaimana saya akhirnya punya anak, belajar lagi hal yang baru. Bagaimana saya bekerja di bank pertama kali, saya harus ngecap-ngecap dulu stempel dan lain sebagainya, itu belajar. Sampai akhirnya saya bisa mengerjakan dengan menggunakan laptop dan laporan-laporan selama belajar 30 tahun sampai akhirnya saya menjadi Vice President di Bank Sampurna. Semua adalah rangkaian hidup kita yang harus selalu diisi dengan proses belajar dari waktu ke waktu sehingga kita akan lebih baik. Paham ya? Itu maksudnya dari video tadi. Kita lanjutkan dengan sharing kita di sini untuk kunci keberhasilan dari Helen Keller ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat kunci keberhasilan Helen Keller apa saja? Fokus pada potensi kekuatannya, bukan kelemahannya. Mengikuti arahan orang tua dan pembimbingnya. Iya. Perilaku dan pembelajar yang baik. Betul. Berusaha untuk berkarya. Betul. Terakhir, berusaha untuk berkarya. Jadi kita harus selalu berusaha bagaimana kita punya karya nih ya. Jadi pertama adalah fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Ingat. Karena manusia semuanya punya kelemahan, juga punya kekuatan. Tapi fokuslah pada potensi kita, yaitu kekuatan kita. Terus mengikuti arahan orang tua, juga pembimbing. Kenapa? Karena dengan mengikuti orang tua atau pembimbing, kita sudah mengikuti jalan yang terang untuk meraih kesuksesan. Kalau kita naik gunung, itu kan ada yang namanya trek, atau lintasan yang sudah dibuka jalannya. Ada juga yang kita ke gunung yang belum dibuka. Gampangan mana yang lintasan sudah dibuka sama lintasan yang tertutup? Ayo. Lintasan yang dibuka. Yang sudah dibuka, itulah orang tua kalian yang sudah tahu mana yang jalannya bagus dan disiapkan treknya. Itulah pembimbing kalian, para dosen yang sudah membuka jalan untuk kalian sukses. Cuman bagaimana kalian mau melangkah atau tidak, itu tergantung kalian sendiri. Termasuk saya di sini memberikan arahan, kalau kalian tidak laksanakan, sayang, amat disayangkan. Sebesar apapun motivator Mario Teguh, sebenarnya yang terbaik adalah ketika kita sendiri yang memang mau melakukan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan tersebut dengan kemandirian ya. Artinya, siapapun pembicara itu sudah bagus, namun kalau kita tidak melaksanakan, itu sama saja yang disebut dengan bohong atau hoax ya. Yang ketiga kunci keberhasilannya Helen Keller, perilakunya selalu baik. Dia orang yang baik. Kenapa? Biasanya orang-orang yang baik dalam perilakunya, pertama adalah apa yang dipikirkan lalu menjadi ucapan yang baik. Jadi apa yang dipikirkan baik, maka menjadi ucapan yang baik. Setelah ucapan baik, ada suara apa ya? Iya. Apa yang diucapkan dengan baik, maka akan diperbuat hal yang baik-baik. Ketika kita melakukan hal atau perbuatan yang baik-baik, maka akan menjadi sifat-sifat yang baik. Ketika setelah menjadi sifat yang baik, jadilah terus-menerus. Dan itu disebut dengan karakter yang baik. Kalau karakter yang baik, maka nasibnya pun akan baik. Jangan lupa itu yang dilakukan oleh Helen Keller ya. Jadi apa yang kita niatkan baik, menjadi ucapan yang baik, menjadi
perbuatan yang baik menjadi sifat yang baik, dan menjadi karakter yang baik, dan akhirnya nasib kita juga baik. Dan jangan lupa selalu berusaha untuk berkarya, itu yang dilakukan 4 kunci Helen Keller berhasil, bukan fokus pada kelemahan, tapi fokus pada keberhasilan. Mahatma Gandhi bilang, kalau kita ingin merubah yang lain, kalau kita mikirin orang lain, ngapain? Mikirin diri sendiri, karena perubahan itu datangnya dari diri sendiri. Bukan dari Pak Sigit yang memberikan ilmu, bukan dari Ibu Tita yang memberikan banyak ilmu, tapi kalau kita nggak laksanakan sama juga bohong. Dan ini Daniel Goleman dari California luar biasa. Ahli tentang ilmu otak, perilaku terhadap kesusahan. Dia sudah melakukan survei yang luar biasa beberapa puluh tahun. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ, hanya menyumbang 20% saja dari kesuksesan. Selebihnya 80% perilaku. Jadi bukan kemampuan otak kita pinter, pendidikan kita tinggi untuk mencapai sukses, tapi perilaku. Jadi perilaku kita lah yang harus dijaga dengan baik, dengan benar, hubungan dengan siapapun sehingga menghantarkan kesuksesan. Nah, Aristoteles bilang untuk menekankan lagi, perubahan itu semua tergantung dari kita masing-masing atau dari kita sendiri. Nah, apakah perilaku bisa dirubah? Tidak. Bisa dirubah ya? Bisa dong. Bisa. Gimana? Bisa. Misalnya Bisa dari banget, bisa dengan dirubah. akal. Bisa ya? Bisa Mikir. ya? Dengan akal. Dengan akal akal sehat. Akal sehat. Akal sehat, apalagi? Ya, akal sehat ya. Dengan apa lagi? Banyak berpikir. Banyak positif. berpikir positif, pinter, apalagi? Jangan jangan suka negatif thinking gitu. Jangan suka negatif thinking, apalagi? Kita punya kebiasaan nih, misalnya saya nggak percaya diri, saya pemalu. Tapi saya ingin merubah itu, kayaknya saya sulit gitu. Jadi perilaku nggak bisa dirubah katanya gitu. Salah apa betul? Salah. Perilaku itu bisa dirubah. Kenapa? Karena saya pernah merasakan. Pak Sigit, kalau masih concern di situ, boleh dong puterin video profil saya yang dulu saya seorang yang pemalu, saya seorang yang penakut, bahkan saya tidak pinter-pinter amat, sampai saya akhirnya ginjalnya 1, semakin putus asa, dan akhirnya tapi saya berubah. Boleh Pak Sigit di setelin ya, ini saya stop share dulu ya. Pak Sigit, Ibu Tita, iya, Pak. boleh dibantu dengan videonya? Ya Pak, lagi boleh dibantu on the way. Videonya ya. Pak Sigit? Sampainya belum digoreng ya, Pak? Terima kasih. Nah, sahabat istimewa semuanya, kita saksikan bagaimana kita merubah perilaku dari yang sebelumnya kurang begitu baik menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saksikan ini video profil saya yang kebetulan saya dulu sangat-sangat rendah hati, pemalu, penakut. Kita menunggu videonya Pak Sigit, ya. Sampai akhirnya saya percaya dirinya tinggi, saya berani, dan dimanapun saya menjadi, katakanlah, pencerah untuk sahabat, keluarga, dan masyarakat. Boleh Pak Sigit di-sharing videonya? Atau kita lanjut? Kita lanjut dulu ya, Bu Tita ya? Lagi on ya, Bu? Saya ada yang sharing, Pak, bentar. Baik. Yudhishthira Tambara Putra has left. Yudhishthira Tambara Putra has joined the meeting alert. Iftida Ramai has started screen. You are viewing Iftida Ramai's screen alert. Sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah terlihat.
Suaranya cuma tidak ada, Bu. Nggak. Ada suaranya, Pak? Nggak ada. Nggak apa-apa ya, ada suaranya juga ya. Kita terima aja, yang penting pengantarnya. Yang penting itu kan. Terus gini ya. Saya nggak bisa kebaca ya. Saya nggak bisa kebaca tulisannya. Sabar, Ainul. Ya. Mute stop video. Oke. Iya. Iya, terima kasih Bu Tita tadi sudah menggambarkan atau menyetelkan videonya. Nah, teman-teman boleh ada yang bisa memberikan ilustrasi atau kesimpulan dari video tadi, gimana kita mau merubah perilaku? Coba. Pak. Siapa? Ya. Coki? Coki ya. Silakan Coki. Itu tadi yang raise hand. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari video Pak Didin? Ada. Lintang mau? Mau. Ya, silakan Lintang. Lintang ya. Lintang duduknya yang baik dong. Halo? Tadi kesimpulannya Gimana Lintang? kesimpulan yang tadi video tadi. Yang pas tadi naik gunung itu ya. Iya, videonya yang barusan apa kesimpulannya Lintang? Bukan yang naik gunung, yang baru. Bukan yang naik gunung, yang videonya Pak Didin barusan. Ya. Perjalanan hidupnya Pak Didin. Perjalanan hidup saya berubah. Itu kan yang pas pernah lagi itu ketemu sama Ustadz Jeffy juga ya yang udah. Iya. Betul. Meninggal. Ya, lalu gimana kesimpulan? Itu perjalanan hidupnya bagaimana sih kok bisa hidup? Jadi nggak Pak Didin itu lihat itu kalau sama itu kalau sama almarhum Ustadz Jeffy Al-Buhoi itu kan pernah ketemu. Iya. Lalu gimana?
Ya pokoknya bagaimana itunya alasannya sehingga pernah ketemu sama Ustadz Boy, dia kan pernah kecelakaan itu nabrak pohon. Iya. Oh, Jadi iya, Lintang bagus bertanya, ya. Pak. Iya. Bertanya gimana perasaan Pak Didin sekarang Oh, dulu pernah ketemu Pak Jeffrey iya, gitu, Ustadz Jeffrey. iya. Terima kasih ya Mas Umar. Jadi Lintang, Mas Pak. Oh Lintang ya, Umar Said Lintang ya. Bang Lintang nih Bang ya. Lintang. Jadi memang betul sedih. Tapi saya selalu menyikapi bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang kita tidak bisa tolak. Karena kita ada satu kepastian dimanapun adalah semua prosesnya adalah milik Tuhan yang Maha Esa ya. Semuanya kita serahkan kepada mereka. Jadi jangan terus bersedih, kita kembali bangun tentang kebahagiaan kita bahwa kita harus siap selalu mandiri menghadapi siapapun, keadaan dimanapun, kita harus tebarkan yang baik-baik ya Mas Lintang. Tapi sebenarnya bagaimana kita ingin merubah sebenarnya dari hal yang sebelumnya tidak lebih baik menjadi lebih baik itu bagaimana itu perjalanan tadi. Ada yang motonya belum masuk itu. Boleh nggak? Gimana? Gimana Lintang? Masukin motor tuh. Ada motor yang belum masuk itu. Oh ya. Motor. Lintang mau izin iya. ya, silakan Lintang. Silakan. Ada mungkin yang lain bagaimana dari perjalanan tadi bahwa dari yang tidak baik menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan malah menjadi satu hal yang lebih bernilai. Saya mau nanya Pak. Baik. Dustin silakan. Ya Dustin, nama saya Dustin Tovani, nama panjang saya. Panggil aja Dustin gitu. Oh Dustin. Ya. Dustin ya panggil aja Dustin gitu. Banyak yang manggil saya Dustin soalnya. Suaranya bagus ya Dustin. Iya senang sekali. Ya. Jadi yang pelajaran yang Bapak ambil kayak ketemu kayak Kak Seto gitu, saya sempat lihat fotonya terus kayak Pak Kaseto, terus Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga pernah ya ketemu ya Pak ya? Betul. Terus siapa lagi ya Pak ya? Banyak lagi tadi artis. Kenapa saya harus bertemu artis? Karena mereka orang-orang hebat yang berani tampil beda, Mas Dustin. Kenapa saya harus berguru pada ustadz-ustadz? Karena saya melihat mereka adalah pemuka agama yang kita bisa ikuti nilai-nilai spiritual. Bukan, hanya mama saya yang masukin motor itu. Kirain motornya masih dua. Iya, Lintang. Jadi apa sih ilmu yang dapat Bapak tangkap gitu dari sosok-sosok kayak seperti Ustadz Jeffrey atau Kaseto yang pengalamannya mungkin sama sebuah TV lebih ini gitu loh, lebih detail gitu dibanding dibanding kita yang orang biasa gitu. Apa yang pelajaran yang Bapak ambil dari orang-orang hebat tersebut gitu loh. Luar biasa pertanyaannya Bu. Tita, boleh saya nanti ngasih hadiah buat Mas Dustin ya. Pertanyaannya bagus banget loh Bu Tita. Jadi Mas Dustin, sebelum saya menjawab langsung, saya ilustrasikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya di antara mereka orang-orang hebat seperti Kaseto, Ustadz Uze, termasuk artis-artis lainnya ya, tadi kan ada Uya-Kuya juga sebenarnya semuanya itu mereka orang-orang hebat, tapi ada yang lebih hebat Mas Dustin. Siapa? Makanya saya pertama kali kalau dilihat tadi fotonya siapa? Orang tua saya. Orang yang terhebat di muka bumi ini adalah orang tua kita. Kenapa? Karena maaf mungkin ini bagi yang muslim ada disebutkan dalam pedoman Islam ridhollahi fi ridho walidai. Mungkin semua sahabat hebat tahu artinya kalau ridho Tuhan jika orang tua kita ridhonya orang tua kita pasti akan mendapatkan ridhonya Allah gitu. Jadi sebenarnya Dustin mereka orang hebat betul seperti Uze, seperti Kak Seto, seperti artis lainnya. Itu yang menjadi panutan saya. Kenapa? Kalau kita berada di lingkungan yang baik-baik, di lingkungan yang hebat-hebat, percayalah, kita akan menjadi hebat juga. Ketika kita akan ada di lingkungan minyak wangi, lingkungan penjual minyak wangi,
maka kita akan ikut terciprat wangi. Nah, tapi semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak selalu dalam dekapan orang tua, yaitu ridhonya orang tua. Maka jangan lupa dahulukan orang tua daripada yang lain. Ya, karena orang tua adalah pembimbing kehidupan yang terbaik. Guru-guru kita itu adalah pembimbing terbaik. Dosen-dosen kita, mereka lah yang mengantarkan kesuksesan. Setuju ya Mas Dasin, terjawab ya? Ya Pak, setuju. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu Tita. Nanti saya akan berikan kepada Mas Dustin hadiah. Ya. Oke, selamat ya Dustin. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut Pak. Nanti saya titipkan ke Pak Sigit hadiahnya yang tadi saya sampaikan. Udah terlihat ini? Belum Pak, belum terlihat. Belum terlihat ya. Oke, kita share dulu di sini. Udah terlihat Bu? Sudah Pak. Kita tuntaskan dulu ya, kita tuntaskan. Oke, kita lanjutkan karena kalau nggak salah Bu Iftita bilang jam 11:30 harus sudah selesai. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjawab kesuksesan itu apa? Saya. Ayo. Siapa? Mas Ari, monggo. Kesuksesan itu adalah orang yang bisa mencapai perjalanan menuju sukses. Wis, perjalanan mencapai sukses. Siapa itu kesuksesan? Tadi udah betul, kita udah merencanakan. Terus gimana? Sukses itu apa jadinya? Sukses itu merencanakan kegiatan dalam belajar. Merencanakan kegiatan dalam belajar. Oke, Mas Ari. Ada yang bisa memperbaiki atau menambahkan? Ada. Siapa? Coba Safa, apa Safa? Terus itu apa sih, kan kalian pasti sama orang tua suka didoain ya. Jangan lupa ya, Mas Ari, semoga sukses kalian, semoga anakku sukses, suka gitu kan. Tapi sukses itu apa sih gitu? Ya, coba tadi Safa, apa Safa? Sukses itu desainer. Desainer. Sukses itu desainer kata Safa ingin jadi desainer ya. katanya Pak. Mas, ini perempuan ya Safa ya? Perempuan ya Pak. Oh Mbak Safa, ya terima kasih, bagus ya. Jadi minimal punya cita-cita nih, maaf Mbak Safa ini jadi desainer, terus terkabul, itu sukses ya? Iya. Kalau udah sukses bahagia nggak? Mama. Iya nggak Safa kalau sudah sukses? Bahagia nggak kalau udah sukses? Bahagia. Bahagia. Oke ya. Nah sekarang Kang Didin ini saya atau Pak Didin atau siapa, Aki juga boleh, Abah juga boleh, terserah. Sukses itu ternyata sederhananya adalah pencapaian. Dulu kalian yang tadi saya sudah sampaikan SD, tapi kalian sudah sukses SMP, terus SMA, terus kuliah, dan kalian nanti bekerja. Target berikutnya kalian adalah apa? Mandiri. Mandiri seperti apa? Kita mendapatkan pendapatan untuk menghidupi diri kita sendiri, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Ya, gimana supaya sukses? Kalau disingkat itu gimana Lintang? Putus-putus. Ya. Lanjut Pak. Mandi sendiri. Kalau biasanya kan ada bank dapat jadikan sendiri. Kita lanjut dulu ya Mas Lintang ya. Iya. Nah, kita harus bisa bedakan, ternyata sukses itu belum tentu semua orang bahagia. Kenapa? Ada yang selalu tidak puas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sama sukses ternyata berbeda, dua dimensi yang berbeda. Contohnya ya, ini dia kita lihat contohnya. Jadi orang di diagram pertama kita melihat di sini ada sukses dan bahagia. Itulah yang harus kita tuju. Ada sukses, dia juga bahagia. Ibu Iftita sukses sebagai dosen, dia juga bahagia, suka memberi ilmu kepada yang lain. Dia juga suka memberi sodako kepada yang lain. Nah inilah yang kita akan tuju.
gimana kita sukses dan bahagia. Karena ada orang-orang yang sukses tapi tidak bahagia. Banyak uangnya, tapi dia korupsi, akhirnya di penjara. Dia sukses, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Dia hidupnya selalu tidak tenang, batinnya selalu kosong, sampai akhirnya dia bunuh diri. Yang kedua, itu tidak boleh kita contoh. Yang ketiga nih, ada yang tidak sukses, tapi dia merasa bahagia. Seperti apa sih? Kok bisa, kita Pak? akan bahas. Bisa siapa? Mas Yudhistira tadi yang bilang ya? Iya, kok bisa Pak sukses ya? tapi tidak bahagia katanya Pak. Gimana sukses tapi tidak bahagia, kok bisa ya gitu ya? Ya, Karena dia, walaupun dia sukses, punya uang banyak, punya rumah yang besar, punya istri yang cantik, atau punya suami yang cantik, anaknya hebat-hebat, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak beribadah dengan baik. Makanya penting sekali beribadah supaya hatinya tidak kosong. Nah, nanti kita dengan contoh mungkin akan lebih gampang ya Bu Tita ya. Dengan ilustrasi dan contohnya. Dan yang diagram keempat ini tidak sukses, tidak bahagia. Ini yang paling bahaya. Kita tidak punya harta, kita tidak punya rumah, bahkan kita susah, sehingga hidup kita tidak bahagia. Ini yang bahaya. Kita contoh dengan ilustrasi ya di sini ya. Nah, contohnya ini Bill Gates, saya katakan ini menjadi role model kita. Kenapa? Bill Gates orang yang super kaya. Bahkan dia bahagia. Kenapa? Mau membantu hutang Nigeria sebesar 76 juta dolar AS atau setara. Astagfirullahaladzim. Gede sekali ya. Gede amat tuh. Iya. Jadi negara Bill Gates sekarang ya. Udah tua. Dia tapi mau membantu negara lain yang berhutang kepada Jepang. Negara apa itu? Nigeria. Jadi dia bukan hanya membahagiakan dirinya sendiri atau keluarganya, tapi membantu bahkan negara lain. Itulah ciri-ciri orang sukses adalah dia memiliki kesuksesan secara finansial, tapi dia bahagia. Bahagianya gimana? Mau membantu orang. Contohnya, mungkin Pak Sigit ya, sukses tuh Pak Sigit. Dia mau membantu membagi-bagikan hadiah nanti. Itu juga sukses dan bahagia. Sama kayak Ibu Tita ya. Dia seorang yang sukses sebagai dosen. Bahkan dia sebagai psikolog ya. Kenapa? Dia lebih tinggi daripada yang lain dari segi karirnya. Dia sudah sukses. Tapi dia bahagianya kenapa? Mau berbagi ilmu sama saya, sama Pak Sigit, sama sahabat istimewa semua di sini. Paham ya? Jadi bagaimana kita mau sukses dan bahagia kalau kita yaitu bermanfaat buat orang lain. Nah, ini yang kedua contohnya. Dia sukses tapi tidak bahagia. Marilyn Monroe, Elvis Presley misalnya. Dia artis kaya raya, tapi akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Iya. Ada juga di kita, negara kita, seperti contohnya, tahu nggak yang Satya Novanto? Tahu nggak Gayus Tambunan? Pernah baca nggak beritanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin usia 3 tahun meninggal. Iya, ada mungkin artis Korea Selatan yang udah menjadi artis Korea Selatan yang sudah menjadi hebat, sudah ngetop, uangnya banyak gitu ya. Ini coba dihitung, Pak. Ada nggak orang artis Korea yang bunuh diri? 3. Banyak. Banyak ya. Nah itu dia sukses tapi tidak bahagia sehingga menyebabkan dia bunuh diri. Dan berikutnya, ini yang paling bahaya. Dia tidak sukses tapi bahagia. Dia juga bahaya ya. Kenapa? Dia melihat bahwa religi adanya cuman berdoa terus sampai dia nggak memikirkan dia ingin berkeluarga, tidak pikirkan yang penting saya selalu bahagia kepada yang di atas, kepada Tuhan saya. Salah, karena tidak seimbang hidupnya ya. Artinya dia hanya mementingkan dirinya sendiri dengan urusannya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak suka orang yang seperti ini. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang hanya bisa berdoa. Kenapa? Karena
manusia perlu makan, perlu minum, perlu hiburan, perlu berkeluarga. Artinya harus sukses, kita harus sukses. Kita harus kaya materi, kita juga harus hebat dalam berkarir, kita juga harus bahagia. Artinya seimbang dalam dunia, seimbang dalam akhirat. Itulah dalam Islam disebutnya budita hablum minallah hablum minanas. Ya, jadi harus seimbang. Nah, ini yang paling bahagia, yang paling parah. Dia tidak bahagia, dia tidak sukses. Orang yang tidak punya uang. Orang miskin tapi dia mau bunuh diri. Nah, makanya kita tidak boleh miskin. Jadi orang miskin. Jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya, betul. Kenapa? Kalau kita jadi orang kaya, pasti mau berbagi. Betul? Kenapa kita mau berbagi? Karena kita sudah punya ilmu agama yang memadai. Kita akan pasti berbagi. Misalnya saya tanya ke Ibu Tita sebagai moderator. Bu Tita, kalau Bu Tita punya uang miliaran, Bu Tita akan lakukan apa? Kasih ke orang tua. Tuh, kan? Wih, murah banget ya. Pasti kalau kita punya uang, kalau kita cukup dengan agama, nilai-nilai spiritual kita sudah hebat, pasti kita kalau punya uang, pasti kita akan berbagi. Ya, kita lanjut ya Bu Tita. Lanjut, nah, Pak. Jadi jangan sampai kita cuma sukses doang, tapi kita juga harus meraih kebahagiaan. Supaya apa? Jangan sampai kita sukses tapi tidak bahagia. Ya, jadi harus selalu nomor 1 diagram tadi. Sukses dan bahagia. Apa sih kuncinya? Kuncinya, jangan lupa terus belajar mandiri dan bersungguh hati. Ini dari awal kita harus sebut, kalau dalam istilahnya Ibu Tita ya, di agamanya Ibu Tita itu manjada wajada. Ada yang tahu artinya? Bersungguh-sungguh pasti akan menang. Iya. Betul, Mas Ari pintar. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi lakukan, kalau kita belajar di kampus, lakukan bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya, Mas Lintang juga gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh, nggak akan ada yang nggak berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Yang kedua, selalu dalam ridho Allah. Selalu dalam ridho orang tua. Yang tadi disebutkan. Kenapa kita harus ridho orang tua? Kalau kita menyenangkan orang tua, maka kita akan mendapatkan ridho. Percaya. Yang disampaikan orang tua itu adalah hal yang baik. Tidak pernah ada orang tua yang mengajarkan keburukan. Ada di dalam satu pedomannya Ibu Tita tadi, ridhonya orang tua maka akan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan ridho wahifi, ridho walidain ya. Yang berikutnya kita harus seimbang antara kehidupan akhirat, doa, ibadah, kita berbagi dan lain sebagainya, tapi kita juga harus seimbang dalam dunia, yaitu mencari nafkah lahir batin ya. Artinya kita harus seimbang dunia akhirat di dalam ajaran Islam. Kita sebutnya apa? Hablum minallah, hablum minanas ya. Jadi kita bagaimana berhubungan dengan Tuhan kita dan bagaimana kita juga berhubungan dengan manusia lainnya. Yang terakhir apa? Yang terakhir terus belajar mandiri dan bersungguh hati. Ya, ini itu yang pertama. Yang pertama terus belajar mandiri dan bersungguh hati. Yang kedua ridho orang tua. Kita harus dapatkan supaya sukses bahagia. Berikutnya, saya seimbang akhirat dan dunia. Ya, yang ketiga itu seimbang akhirat, dunia dan akhirat ya bisa, atau akhirat dan dunia. Itu hablum minallah, hablum minanas. Dan terakhir apa nih? Yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kalau orang sudah mencapai itu tidak pernah mengeluh lagi. Sebenarnya orang yang mengeluh adalah tipikal orang-orang yang nggak bahagia. Makanya kita harus selalu bersyukur. Di dalam ajarannya Bapak Sigit disebutkan, wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya adalah Tuhan sangat menyenangi orang-orang yang bersyukur dan dia akan ditambahkan nikmat syukur tersebut. Tapi apabila dia ingkar atau mengeluh, maka azab yang amat pedih. Setuju ya?
Ya, Mas Dasin setuju ya? Jadi Mas Dasin tadi udah bagus pertanyaannya, artinya selalu bersyukur bahwa dari waktu ke waktu kita selalu lebih baik. Selalu bersyukur bahwa kita dalam kondisi sehat. Selalu bersyukur kita tidak terkena COVID-19. Selalu bersyukur kita masih ada orang tua yang menyayangi kita. Selalu bersyukur bahwa kita bisa makan dengan nikmat. Selalu bersyukur dari waktu ke waktu akan menghantarkan Anda menjadi orang yang bukan tipe pengeluh. Sepakat? Sepakat ya, oke. Nah, boleh Ibu Tita atau Pak Sigit tadi yang lebih bagus tuh menyetelkan ada Tuhan di sisi kita. Kalau saya, kenapa ya ini nggak bisa? Saya coba nih. Kita coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Ya, kita sharing ya. Bu Tita coba dari saya bisa nggak sekarang? Suaranya keluar, Pak. Suaranya ada, tapi gambar videonya tidak ada. ¿Viene? ¿El cortecito de siempre? Sí, es de siempre. Muy bien. Así como el tuyo. Tidak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Muy bien. Boleh mungkin ada masalah apa nggak tahu nih, karena saya pakai hyperlink. Boleh bantu mungkin Ibu Tita atau Pak Sigit? Di video yang Bapak kirimkan belum termasuk video yang Tuhan itu, Pak. Tuhan di sisi kita ini, Pak. Oh, oke. Kalau gitu saya ceritakan saja mungkin ya. Jadi teman-teman semua, ini terlihat Bu? Belum share screen-nya belum, Pak. Belum ya. Oke, kita coba lagi. Ya di video ada Tuhan di sisi kita, ceritanya saya gambarkan saja. Teman-teman simak baik-baik ya. Jadi ada seorang yang sedang dicukur, ya. Nah, ketika orang cukur itu akhirnya menggunting rambutnya dan rapi sampai selesai. Setelah itu, orang pencukur rambut tersebut bilang sama yang dicukur tadi, ya sudah selesai tugas saya, tapi Anda harus tahu bahwa di dunia ini banyak orang susah. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu tidak ada, katanya tukang cukur itu. Nah, si yang dicukur dia mau berdebat, loh kenapa nggak ada? Bukankah ada, kan gitu. Percayalah, Anda keluar dari tempat cukur rambut ini bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia berdebat akhirnya, ada, Tuhan itu ada, nih gitu kan, kata si yang dicukur rambutnya. Ada, Tuhan itu nggak ada. Akhirnya dengan putus asa yang tadi sudah dicukur rambutnya, dia keluar dan dia melihat orang gondrong di luar percis, di tukang cukur rambut istilahnya barbershop ya, barbershop. Begitu dia keluar dari barbershop, dia melihat ada yang gondrong. Wah, itu jawaban ya, berarti saya akan menjawab, saya ambil yang gondrong tadi, izin ikut masuk ke ruangan yang tukang cukur tadi. Terus dia mau. Nah, wahai tukang cukur, saya kasih tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang tidak ada adalah tukang cukur rambut. Gitu digituin. Mengapa tidak ada tukang cukur rambut? Bukankah Anda tadi saya cukur, katanya gitu kan? Tidak ada. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena ini masih ada yang gondrong. Loh, dia gondrong karena dia tidak datang ke saya. Karena dia memang tidak mau datang ke tukang cukur rambut. Gitu. Nah, terus itu yang dicukur tadi bilang, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tapi memang kalian yang tidak pernah mau datang ke Tuhan kalian. Bisa dapat kesimpulannya? Bisa ya. Jadi sebenarnya bisa, tapi belum ada videonya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti aja saya kirim lagi ya ke Pak Sigit. Nanti biar Pak Sigit sharing ke teman-teman ya, atau saya kirim ke Bu Tita biar Bu Tita yang sharing ya. Nggak apa-apa ya, karena kita terkait dengan waktu ya.
Kita ya terkait dengan waktu, jadi kita harus selesaikan, tuntaskan. Nah, mengapa saya menulis menjadi malaikat untuk Ananda? Nah, kenapa kalian punya malaikat yang terbaik di bumi ini? Siapakah tanda kutip malaikat yang terbaik? Itu adalah orang tua kalian. Nah, mungkin Pak Sigit boleh setelkan videonya, atau Bu Tita boleh setelkan malaikat untuk Ananda. Ya. Kalau bisa ada musiknya, karena itu menjadi hipnoterapi. Nah. Di video share screen-nya mungkin di stop dulu, dulu ya, minta maaf Bu. Oke. Stop share dulu ya. Oke. Mari kita simak menjadi malaikat untuk Ananda. Mereka diriku
Halo. Halo. Assalamualaikum Fuck. semuanya. Moxon has Ya, terima stopped kasih screen Ibu Tita share sudah alert. mengeluarkan videonya. Terima kasih Bu Tita sudah memperlihatkan video ini. Iya Pak. Gimana Pak Ijal itu teman-teman Pak. setelah melihat? Hah? Tadi Pak yang share Ijal. Pak Ijal Terima ya. kasih Pak Ijal. Terima kasih Pak Ijal, bagus banget itunya ya. Ada suaranya. Bapak. Juga videonya mungkin terbaca dengan jelas. Mungkin teman-teman bisa melihat atau mengilustrasikan dari video tadi. Kenapa betapa pentingnya kalian katakanlah menyimak video tadi. Silahkan, siapa yang bisa? Tadi yang udah dapat hadiah berapa Bu? 2 ya? 2. Coki sama Dustin. 2 ya. Coki sama Dustin. Ayo yang lainnya. Coki, Dustin. Coki, Dustin yang udah lain. dapat hadiah ya. Kartika Apa? gimana Kartika? Kartika mah biasa, Bu. Nggak masuk, Bu. Ini ada Kartika. Aku kebiasaan. Oke. Emang ada Tika? Siapa? Mau ribut dulu dia. Iya. Saya ngambil hadiahnya dulu. Yang lain? Yang lain ada Apa? yang bisa menyimpulkan video Pak Didin yang barusan? Saya mau tadi kabur, Bu. Saya nonton yang ada kamar saya banjir, Bu. Sengaja, Bu. Kabur, Bu. Iya. Itu kamar saya banjir. Yang lain ada? Ada. Siapa? Ari. Dikasih kaos nih sama Pak Didin. Iya. Hadiahnya adalah kaos nasihat dunia. Ya. Hadiahnya Pak. Itu Ini. Katanya tadi mau, Pak. apa? Ayo Iya. Ari. Waktu kecil itu susah ya gurunya. Kita dengarkan Ari dulu ya. Makin diam makin lebih baik lagi. Ya. Ya silakan. Yuniadi. Ada kaos. Ya. Ini hadiahnya ya. Ari katanya mau Mau. Ya. Hadiahnya ini. Ya, oke. Ya, siapa yang mau menyimpulkan tadi? Ya, silakan. Silakan Ari dulu coba. Silakan Ari. Kalau manusia untuk Ananda bisa mempunyai pikiran dan kecerdasan dalam otak itu ada ya. Gimana? Manusia untuk Ananda mempunyai pemikiran yang cerdas di otaknya, bisa untuk belajar. Oh, Anandanya malaikat untuk Ananda maksudnya. Malaikat untuk Ananda maksudnya mempunyai pikiran yang di dalam otak untuk bisa untuk belajar dan mencerdaskan pembelajaran dalam otak. Jadi Anandanya menggunakan kemampuannya untuk belajar ya, dan untuk biar jadi anak yang cerdas. Iya. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menyimpulkan video tadi? Saya, Pak. Saya Gombo. Siapa? Kevin. Ayo, coba Kevin. Jadi dulu anggap kan dulu. Ya, Gimana, dulu, Kevin? Dulu. Nah, sekarang dia mulai berubah. Jadi anak yang cerdas, pintar, dan seperti tadi pengantuk. Dulu dia anak yang gimana, Kevin? Halo? Dulu, aku puisi kasih Mas Bola. Dulu dia Mas belajar. Sekarang dia berubah jadi anak yang cerdas. Ya, dulu dia malas belajar. Terus dia sekarang berusaha berubah untuk menjadi anak yang cerdas, gitu ya? Jadi anak yang cerdas, yang lebih baik. Yang lebih baik lagi. Iya, Ya. bagus tuh Kevin Surya ya namanya. Ada yang bisa melengkapi mungkin?
Jadi peran orang tua kalian tuh sungguh sangat luar biasa. Ya. Boleh saya simpulkan Ibu Tita ya. Yang lain dengarkan ya. Jadi gini, orang tua kalian coba bayangkan ketika kalian dilahirkan itu adalah antara proses hidup dan mati. Kemudian kalian lahir. Setelah kalian lahir, itu kalian bahkan belum bisa bersuara, belum bisa melihat. Sampai pada akhirnya kalian lahir menangis, mengeluarkan suara, dan kalian melihat. Bayangkan lagi, sekian bulan orang tua kalian menjaga dengan amat penuh kasih sayang. Bahkan kalian membuang air besar, membuang air kecil, mereka yang membersihkan. Bayangkan, setelah sekian puluh tahun, kalian tetap diberikan kasih sayang hingga saat ini. Kasih sayangnya seperti apa? Kalian diberi makan, kalian disekolahkan, kalian diberikan semua kebutuhan kalian sampai saat ini. Merekalah penuh kasih cinta sepanjang masa yang tidak pernah pudar. Bahkan kalian nanti juga sudah katakanlah berpenghasilan, kalian sudah menikah, bahkan punya anak atau yang disebut cucu daripada ibu kalian. Mereka tidak pernah berhenti melepaskan kasih sayangnya, kasih sayang sepanjang masa. Itulah kasih sayang dari tanda kutip malaikat yang ada di dunia ini. Bayangkan, kalau mereka memberikan kasih sayang seperti itu, kalian tidak nurut, kalian bahkan melawannya, bahkan kalian suka menghardiknya. Terus sesuai sama guru pemasaran itu dibuat antar siswa sama-sama ada stereotip. Ya Pak. Ya itu ada siapa Bu Tita, mungkin ada yang lagi bicara ya mungkin. Permasalahannya adalah dari Bapak Bu. Bukan. Bukan. Oh, itu bukan peserta ya, Bu? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Kita lanjutkan. Takutnya ada peserta yang nanya, makanya saya lagi simak-simak. Nah, mungkin bisa di-mute yang dari mana ya, asal suaranya. Karena cukup dominan juga. Saya mute semua cukup aja. Dominan. Halo. Halo. Ya. Ya, Bapak coba di-unmute, Pak. Punya Bapak Didin. Oke, sudah? Oke. Jadi kesimpulannya, sahabat istimewa semua yang hadir hari ini, bayangkan ketika orang tua kalian, itu dari situ yang muncul. Halo? Bapak, ya, jadi kesimpulannya, halo? Ya. Ya, itu sudah dari situ ya. Jadi kesimpulannya, kalau orang tua kalian sudah memberikan kasih sayang sepanjang masa, kalian jangan sampai tidak menurutinya. Karena apa yang diajarkan orang tua itu adalah semua kebaikan, seperti halnya pembimbing kalian. Dengarkan baik-baik, karena itu yang menjadi langkah kalian. Jangan kalian melawannya, jangan kalian mengherdiknya, bahkan mencacinya, bahkan melawannya sama sekali kepada orang tua yang telah melahirkan kalian. Di sanalah sebenarnya yang disebut dengan rahmatan. Di sanalah penuh dengan jalan pembuka untuk kalian menuju sukses dan bahagia. Di sanalah jalan menuju kalian untuk mandiri. Paham? Paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjut lagi ya kalau gitu. Di sini setelah itu, setelah video malaikat, membentuk kemandirian adalah bagaimana? Tolong dibacakan oleh Yudhistira. Coba Coki. Yudhistira. Silakan Coki. Suaranya di-unmute dulu, Coki. Baik. Oke. Membentuk kemandirian. 1.
menerima diri sendiri apa adanya. 2. Percaya pada diri sendiri dan bukan orang lain. 3. Jadi pribadi yang mandiri secara emosional bukan non-emosional. 4. Mampu memotivasi diri sendiri. 5. Bermanfaat untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terima kasih Mas Yoki, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Yoki semuanya ya. Oke, luar biasa. Saya langsung aja dengan cepat di sini menjelaskan menerima diri sendiri apa adanya seperti apa sih? Jadi kita menerima diri sendiri apa adanya, kita menerima kekurangan kita ya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Tapi kita lihat bahwa diri kita juga ada kelebihan. Itulah yang harus kita kuatkan, itulah yang harus kita eksplor, itulah yang menjadi ide-ide kita untuk bangkit. Percaya pada diri sendiri artinya kita yakin potensi kita sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang sukses dengan kelemahannya. Seperti di Indonesia, Habibie, bukan Habibie yang presiden, tapi Habibie yang ada di kursi roda. Tapi dia bisa mampu menjadi penulis buku yang luar biasa. Nick Vujicic itu juga dari luar negeri, itu luar biasa, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menjadi motivator terbaik. Dan banyak lagi, seperti Helen Keller dan lain sebagainya. Jadilah pribadi yang mandiri secara emosional. Artinya jangan kita selalu tergantung kepada orang tua kita. Kita harus belajar, kita harus bisa masak nasi tadi yang disampaikan Pak Kaprodi. Kita bisa masak nasi goreng, kita bisa masak nasi, kita bisa dan lain sebagainya. Cobalah kita mandiri, tidak tergantung dengan orang lainnya. Mampu memotivasi diri sendiri, yaitu kita harus selalu, mohon maaf, itu dari mana ya Bu? Suaranya sangat dominan. Boleh di-unmute dulu mungkin yang punya suara itu? Atau kita lanjut aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya, takutnya terganggu peserta lainnya. Maaf Pak Didi, tolong di-unmute punya Bapak. Ya. Halo, ya. Ya, sudah Pak. Ya, kita mampu memotivasi diri sendiri, artinya kita harus selalu bisa mencari solusi terbaik untuk diri kita sendiri ya. Bukan kita malah terjebak dengan masalah-masalah yang berlarut-berlarut. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk siapapun? Artinya kita mulai dari saat ini bisa membantu orang yang terdekat kita. Siapa? Yaitu orang tua. Siapa? Adik kakak kita. Siapa? Masyarakat di lingkungan kita seperti tetangga. Kita harus bermanfaat untuk mereka. Di mana lagi? Di kampus. Kita harus bisa membantu Ibu Tita, Pak Sigit, Pak Kaprodi, dan semuanya bahwa kita tidak menyusahkan mereka. Terus belajar, terus dengarkan. Nah, berikut contoh orang-orang yang menerima diri sendiri apa adanya. Percaya pada dirinya sendiri, dia menjadi pribadi yang mandiri secara emosional walaupun ada kelemahannya, walaupun ada kekurangannya. Tapi lihat potensi membuat dia percaya diri, mampu memotivasi sendiri, bermanfaat untuk siapapun. Siapa? Saya akan putarkan satu video dari YouTube yang luar biasa menginspirasi dari orang yang memiliki kekurangan, tapi dia tidak melihat kekurangannya, dia melihat potensinya untuk diekspos. Siapakah dia? Video 10 YouTuber yang menginspirasi. Boleh Pak Sigit bantu Pak? Ya, inilah video 10 YouTuber yang menginspirasi. Menceritakan bagaimana orang-orang yang memiliki keterbatasan. Oh, saya stop dulu ya, Bu. Bu Tita, stop share. Ya.
Namun tidak begitu dengan 10 orang berikut ini. Adelia Rose. Mengidap penyakit langka, bocah 10 tahun ini mempunyai bentuk tubuh seperti kurcaci dan terlihat mirip orang dewasa, guys. Meski ada aja yang mencibir, namun kasih sayang keluarga, terutama sang ibunda, membuatnya tampil penuh percaya diri. Kerap mengupload kegiatannya di YouTube, kini channelnya sudah mendapatkan lebih dari 1 juta subscriber loh, guys. Lucy Edwards memiliki sepasang mata biru terang yang jernih. Sayangnya, penyakit langka membuatnya terpaksa kehilangan kedua penglihatannya, guys. Tidak mau larut dalam kesedihan, Lucy bangkit dan melakukan apa yang tidak pernah orang lain bayangkan. Menjadi beauty vlogger menjadikannya inspirasi banyak orang bahwa kekurangan tidak bisa mengalahkan kemauan. Marimar Wiroa. Ia merupakan salah seorang wanita inspiratif di YouTube karena menjadi salah satu beauty vlogger paling berani dan percaya diri. Wajahnya mungkin tak sempurna, namun tak menghalanginya untuk menunjukkan bakatnya. Meski kerap kali membawakan tutorial dengan menggunakan bahasa isyarat, namun banyak orang yang kagum pada kulitnya yang halus dan berkilau. Channelnya yang bernama Makeup Artist Gorda 66 sudah mendapatkan 350.000 lebih subscriber, guys. Eugenia Kuning. Kurus yang berlebihan dan sempat menjadi kontroversi karena dengan bangga dia mempromosikan anoreksia yang di dunia kesehatan sangat berbahaya untuk kesehatan fisik dan juga mental, tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap melanjutkan karyanya di channel YouTube yang kini telah mempunyai subscriber lebih dari 1,3 juta loh, guys. Lily Lo. Meski dengan keterbatasan fisik, beauty vlogger asal Rusia ini penuh percaya diri mendokumentasikan seluruh kegiatannya dalam channel YouTube yang kini telah mempunyai pelanggan 250 ribuan ini. Semangatnya untuk berkembang membuktikan bahwa nggak ada alasan menyerah ya guys untuk menggapai impian. Nikki Lily. Sejak usia 6 tahun, Nikki mengidap kelainan pada pembuluh darah. Hal ini menyebabkan pembuluh darah merah kebiruan muncul di bagian kanan wajah dan membuatnya bengkak. Sempat dirundung kesedihan akan penyakitnya, namun kini dia sudah berdamai dengan dirinya dan menjalani hari-harinya sebagai seorang YouTuber di bidang beauty vlogger, guys. Jordan Bone. Awalnya ia membuat video berisi tips dan trik rias dan mengunggahnya ke YouTube seperti yang banyak dilakukan orang lain saat ini. Namun beberapa penonton melihat keanehan pada gerakan kaku tangannya. Semula ia menutupinya, namun akhirnya Jordan mengungkapkan kelainan fisik ini terjadi karena kecelakaan mobil yang dialaminya beberapa tahun lalu. Kejadian ini membuatnya harus duduk di kursi roda hingga kini, guys. Nick Fujific. Tercipta tanpa kaki dan lengan, mungkin sebagian besar orang akan merasa frustasi dan merasa hidupnya sudah berakhir. Namun tidak begitu dengan Nick. Kasih sayang orang tua membuat dia percaya diri dan kini ia menjadi seorang motivator hebat dan mendirikan channel YouTube bernama Life Without Limbs yang menginspirasi banyak orang, guys. Miranda Willoughby.
Hanya terbaring dengan bantuan selang oksigen tidak meredupkan semangatnya untuk membagikan keluh kesah hidupnya di YouTube. Meski begitu, Miranda juga mempunyai selera humor untuk membuat hidupnya terasa lebih indah. Lizzy Velasquez mengidap sindrom Marfan dan lipodystrophy mengakibatkan dia tidak bisa menaikkan bobot tubuhnya seberapapun makanan yang dia asup. Ketika remaja, dia kerap menjadi bahan olok-olokan dan dijuluki wanita terjelek di dunia. Berbekal dorongan dan semangat dari orang tua, akhirnya Lizzy memilih bangkit dan kini dia menjadi motivator kelas dunia yang sangat menginspirasi. Channel YouTube-nya mempunyai subscriber lebih dari 800.000. Nah, itu dia 10 YouTuber unik yang menginspirasi banyak orang. Mana yang paling keren guys menurutmu? Tepuk tangan semuanya ya, luar biasa. Ibu Iftita dan panitia, Pak Sigit, Bapak ini sudah menyajikan video yang luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi di sini ya. Sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Sampai di sini tadi ya. Iya. Tadi gimana teman-teman melihat 10 YouTuber dengan kekurangannya dan bahkan itu menjadi kekuatannya? Dari teman-teman bagaimana melihatnya? Oh, Bapak Fahrizal, Pak Ijal, terima kasih ya yang memberikan tadi sharing videonya, sudah membantu kami, luar biasa. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan untuk Pak Ijal dan keluarga. Luar biasa, terima kasih. Teman-teman tadi 10 YouTuber sudah kita informasikan kepada teman-teman apa yang bisa disimpulkan dari sahabat istimewa yang ikut di dalam Zoom sharing ini. Setelah diputar tadi. Siap, siapa tuh namanya? Oke, Dustin, Pak. Oh, Dustin. Oke, Dustin. Ya, saya lagi, Pak. Jadi untuk 10 YouTuber yang ada di sini gitu, itu dia kan semua kan bahkan semuanya gitu hampir punya kekurangan gitu loh dibanding kayak apa sih kayak kita gini lah Pak gitu ya. Ya. Orang semua manusia punya kekurangan ya. YouTuber kayak gitu dia bisa apa? Punya rasa kepercayaan diri gitu yang hebat gitu loh. Bahkan orang yang kurang kayak mereka gitu bisa gitu loh, bisa bahkan lebih dari kita gitu loh. Kita juga jangan suka kayak apa? Jangan suka kayak ngesepelein gitu orang-orang kayak gitu loh. Betul. Kan dia bisa membuktikan gitu loh dengan fisiknya yang kurang gitu loh. Bisa membuktikan lebih hebat dari yang seperti kita gini loh Pak gitu. Iya, betul sekali ya. Iya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, iya, Dustin ya. Dustin. Oke, yang lain berarti sepakat ya seperti Dustin ya bahwa yang Dustin sampaikan itu betul. Bahwa ada yang lebih katakanlah lebih kurang dari kita, lebih di bawah dari kita. Mereka punya kemauan kuat untuk maju. Nah, kenapa saya bilang YouTube saya angkat di sini survei media sosial Inggris YouTube berdampak paling positif. Kenapa? Di sini dilakukan survei oleh Royal Society for Public Health di sini RSPH di Inggris 2017 menyimpulkan bahwa pemuda Inggris dari usia 14 sampai 24 tahun kepada 1.500 responden karena mudah-mudahan kita bisa selesai jam 11.20 ya atau 11.15 ya. Kita mudah-mudahan di sisa waktu 10 menit lagi kita bisa tuntaskan. Di sini ternyata platform YouTube ternyata paling membawa hal yang positif daripada platform lainnya. Itu seperti Instagram, Snapchat, FB maupun Twitter, ternyata YouTube lah yang paling positif. Untuk itu, kalian disarankan mencoba
mengekspresikan diri, keluarkan ide-ide kalian. Bahkan tadi seperti bisa disampaikan oleh Pak Kaprodi, kalian bisa masak nasi goreng katanya ya? Iya. Oke. Insya Allah Sekarang bisa. untuk itu terakhir kalian dengan keahlian kalian memasak nasi goreng, keahlian kalian katakanlah menyebut diri kalian ahlinya di dalam main piano, ide kalian mencintai orang tua, ide kalian untuk bermanfaat untuk orang lain, siapkan, tuangkan ke YouTube kalian. Kalian buka channel YouTube kalian yang akan diawasi oleh para dosen pembimbing kalian. Ya, kenapa? Karena bisa saja nanti kalian yang kita tidak ketahui bisa punya satu video yang menghasilkan miliaran rupiah, seperti Let's Play Family di sini. Atau mungkin kalian tahu Dani Caknan, dengan video ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Nah, bahkan YouTube pemula di kita juga ada yang sampai gajinya 23 juta. Nah, saya terinspirasi, kenapa saya punya YouTube juga, yaitu Bapak Gondrong Labanan. Dia lulusan SD di sini nih. Tapi menginspirasi saya sehingga saya punya YouTube. Dan kalian juga mudah-mudahan bisa menjadi mandiri. Dengan membuka YouTube, kalian bisa shoot sendiri, kreativitas mandiri, ide yang mandiri. Lalu kalian bisa punya channel yang semoga bermanfaat untuk kalian dan masa depan kalian. Untuk itu, sebelum tutup, silakan Bapak Sigit untuk menyetel di sesi terakhir 8 menit YouTuber dari SD, dan kalian coba untuk explore YouTube kalian di channel kalian sendiri. Silakan. Insya Allah Bapak saya mau Sigit bikin nanti sebagai kalau gede. video terakhir. Insya Allah saya mau Ini bikin. adalah tugas kalian. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat semuanya, semoga sahabat hebat dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan bersama keluarga. Kali ini saya akan mencoba mengangkat channel yang bagus, yang merupakan inspirasi juga bagi saya. Kenapa saya harus menggeluti dunia YouTube? Kenapa saya menjadi YouTuber? Karena ada sosok yang saya sering tonton awalnya ketika hobi pemancing, bahkan dia menyebutnya baru lulus SD, tapi kalau bagi saya luar biasa. Karena seperti yang Daniel Goldman katakan, bahwa perilakulah yang menghantarkan kesuksesan. Nah, Gondrong Labanan ini adalah sosok yang bagi saya seorang YouTuber yang terus dia mau belajar. Dia itu seorang yang selalu merasakan bahwa ini adalah anugerah. Dia seorang yang terus berjuang untuk kreativitas, bahkan gaji pertamanya hampir 20 juta, dan itu sangat luar biasa ya. Gaji karyawan kalah tuh sama Bapak Gondrong Labanan ini. Dia hasil dari YouTuber ini tentunya bermanfaat untuk keluarga ya. Beliau juga mengungkapkan bahwa jadi YouTuber bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Betul sekali, saya sependapat dengan Gondrong Labanan yang luar biasa di sini, memang betul-betul gondrong. Bahkan dia bisa menyebutkan bahwa YouTuber ini juga menjadi pencari nafkah yang sangat fun, non formal ya, informal, sehingga aktivitas-aktivitasnya bisa menjadikan penghasilan. Tentunya penghasilan ini bisa menjadi turun-temurun. Nah, bahkan dengan keadaan Gondrong Labanan, daerahnya pun menjadi terangkat dan terkenal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saksikan Gondrong Labanan. Jangan lupa di deskripsi ya, saksikan channel Gondrong Labanan, subscribe juga. Tapi jangan lupa di Nasihat Dunia, channel saya, di subscribe juga. Mudah-mudahan informasi sharing seperti ini bisa terus menjadikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Barokah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau pergi ke bank ngambil gajian dari YouTube. Jadi intinya untuk hari ini gajian saya pamerkan ke Anda semua. Jadi biar
tambah bersemangat bagi YouTuber pemula bahwa YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran di negara Indonesia. Dan gaji yang saya ambil ini adalah gaji bulan Desember, jadi keluarnya di bulan Januari ya. 1.389 $.11. Kita coba cek di bank kira-kira rupiahnya berapa, langsung kita bawa buku rekening, kita ambil uangnya. Nah, ceritanya itu begini ya teman-teman. Saya ini lulusan SD, jadi kalau mau melamar kerja yang agak pantas, yang ada seragamnya tidak bisa. Kayak di Berau, Kalimantan Timur, ini banyak tambang batu bara. Itu harus mempunyai ijazah minimal SMA dan punya skill, punya SIM. Kalau biasanya nyopir pasti harus dimintai SIM. Dan kalau seperti saya, tamatan SD, ijazah SMA nyarinya di mana? Pasti tidak diterima kalau kerja-kerja di situ. Makanya menurut saya YouTube ini bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi, YouTube tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan skill, tidak memerlukan modal, hanya cukup HP bisa untuk mencari uang. Nah, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Ada kemauan apa enggak? Ada niat apa enggak? Kira-kira begitu. Saya langsung menuju Bank Kaltim. Jadi jarak antara rumah saya dengan Bank Kaltim sangat jauh karena harus melewati pagar yang sangat tinggi. Dan Bank Kaltim itu di sini nih tempatnya. Nah, kalau Bank Kaltim kita tinggal melompat pagar di sini dan saya melompat langsung nyampe di Bank Kaltim. Permisi Mas ya. Nah, kita langsung ketemu sama mbak-mbaknya, kayaknya mbak-mbak semua yang di dalam. Ini langsung saya mau ngambil uangnya, karena saya uangnya lewat Bank Kaltim. Dan saya langsung suruh ngecek, suruh keluarkan semua uangnya. Untuk bulan Desember ini, keluarnya di Januari ini, gaji bulan Desember. Oke, lanjut. Belum bisa dibantu nih Pak Gondrong. Ngambil uang, Mbak. Mau ngambil uang? Oke, baik. Punya saya cetak dulu ya. Iya. Dan nanti kita bisa tanya-tanya untuk masyarakat Kalimantan Timur, kelebihannya Bank Kaltim itu apa, terus manfaatnya kita bisa langsung ngomong-ngomong sebentar sama mbaknya mumpung sepi ya. Ini mumpung lagi pada makan siang. Setelah menerima uang ini, mungkin selesai. Silakan dilihat ada dana masuk dari. Kita lihat. Dari transferan dari YouTube kayaknya ya. 19 juta. Betul. Iya. 19 juta sekian. Yang ini apa yang ini? Sudah terbukti ini ya Bu. Boleh 19 ditutup juta. videonya Ini Pak Sigit. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah kita lihat teman-teman semua. Kita menyaksikan bahwa itu real, bukan hoax, bahwa Gondrong Labanan di gaji pertamanya menerima 19 juta. Namun, teman-teman semua jangan berpikir uang dulu yang dikejar, tapi kemandirian kalian dulu yang diutamakan, yaitu bagaimana kalian bisa mandiri, memasak tadi nasi goreng, membuat channelnya YouTube kalian masing-masing, lalu di-upload. Percayalah di situ ada nilai-nilai kreativitas kemandirian, ada ide-ide yang luar biasa. Jangan lupa pesan saya, tetaplah selalu berkonsultasi dengan pembimbing Anda. Percayalah, kalian akan mandiri dan kalian akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Salam dari saya, terima kasih banyak Bapak Kaprodi, Ibu Tita, Bapak Sigit, dan semua panitia yang luar biasa. Juga kepada sahabat istimewa, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Yang terbaik untuk Anda semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Pak Didin, sangat menginspirasi sekali tentang kemandirian ini. Nah, tadi dari materi dari Pak Didin dapat Ibu simpulkan bahwa ada beberapa cara agar kita bisa sukses
dan sekaligus bahagia, ya Pak ya? Betul. Tidak cuma sukses, tapi juga bahagia. Yang pertama adalah kita menerima keadaan diri sendiri, ya, menerima kelebihan kita, menerima kekurangan kita. Selanjutnya, kita percaya diri dengan apa yang kita punya, ya, tidak merasa rendah diri, tidak merasa saya tidak merasa minder, ya, dengan keadaan diri kita sendiri. Percaya bahwa apapun yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan, bisa kita kembangkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, berikutnya kita diharapkan menjadi pribadi yang mandiri, baik secara finansial, baik dan juga secara bina diri, ya, tidak bergantung pada orang lain. Nah, dari teman-teman peserta ada yang ingin memberikan kesan dari materi hari ini? Saya lagi, Bu. Oke, boleh, Dustin. Jadi kan apa sih yang sebenarnya YouTube gitu, Bu? Lagi kuliah. Halo? Ya, silakan. Yang menarik ini YouTube gitu loh. Tadi kan Pak Didin kan sempat nge-share gitu loh video yang tadi itu loh, Bu, ya kan? Jadi kalau kita jangan ngambil duitnya dulu lah gitu lah, kebelakangin dulu lah soal duit. Cuman kan yang penting kan kalau kita maksudnya bisa bikin YouTube gitu loh, nanti orang bakal banyak gitu loh yang lihat kita gitu loh, Bu. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan kita itu untuk membuat channel di YouTube gitu ya, biar orang-orang lebih kenal dengan Dustin, kenal dengan Ari, dengan Tang, dan tahu dan bisa memahami bagaimana kehidupan kita, ya. Iya, Bu. Ya, nanti untuk acara pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nanti jam 13 kita lanjutkan dengan membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Yang akan dipandu oleh Bu Ea dan Pak Ines. Ya. Dari Pak Didin ada closing statement, Pak, dari Pak Didin? Saya tadi closing statement. Ngasih goreng bikin YouTube dulu, Bu. Ya, kita dengarkan Pak Didin dulu ya, Kevin. Closing statement-nya adalah manfaatkan waktu kalian untuk mandiri dengan cara keluarkan semua potensi-potensi diri dan jangan lupa yang lemah nggak usah dipikirin. Kelemahan kita buang jauh-jauh, potensinya keluarkan dan timbulkan kreativitas, ide, kemandirian Anda berupa karya. Bisa di-upload di YouTube atau dimanapun, tapi manfaatkan YouTube karena bisa menjadi penghasilan kalian juga. Siapa tahu hal itu menjadi bermanfaat. Itu saja, Bu. Dan jangan lupa orang tua kalian utamakan. Senangkan orang tua, mendapatkan ridhonya akan mendapatkan ridho yang maha kuasa. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Didin, closing statement yang sangat bagus sekali. Jangan lupa ridho orang tua, ya. Jangan lupa kalau mau melakukan sesuatu, minta ridho dari orang tua dulu. Dari panitia, ya, dari Pak Nur Hasim ingin menambahkan, silakan Pak. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Didin yang telah berbagi pengetahuan ke kami D3MP WNBK. Mohon maaf tadi saya belum menyapa Bapak. Mohon maaf tadi buru-buru kelupaan menyapa Bapak. Karena itu kembali Pak, kami Prodi menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah berbagi pengetahuan. Boleh titip ke Pak Sigit atau bisa disampaikan Pak tadi untuk produktif tadi menjadi YouTuber untuk produktif itu misalnya penghasilan 100.000 itu 100.000 atau anggap 1 juta itu kategorinya seperti apa Pak? Manakah jadi nanti agar anak-anak saya pengen punya penghasilan 500.000. Kalau 500.000 kira-kira dengan prestasi atau kualifikasi seperti apa Pak? Mungkin itu catatan saja untuk bisa dititip ke Pak Sigit, ke panitia atau sesi mana bisa disampaikan agar anak-anak bisa belajar dari pengalaman baik itu. Terima kasih Bu Tita dan Pak Didin. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Tita. Baik, terima kasih Pak Nur Hasim. Terima kasih Pak Didin. Kepada para peserta nanti akan pada sesi siang akan dibagi menjadi 2 kelompok.
Jadi kelompok nasi goreng Bu Eya dan kelompok nasi goreng Pak Inas. Ya gitu ya Pak Sigit ya? Benar. Ya. Silakan stay tune di grup WhatsApp-nya. Akan ada 2 link Zoom dan masing-masing anggotanya juga sudah tentukan ya Pak Sigit ya? Anggotanya sudah tentukan? Oh, sudah. Sudah, oke. Oke, untuk siang ini dari panitia lain ada tambahan? Bu, kalau saya bikin nasi goreng dengan bikin itu nggak apa-apa. Mau bikin Bikin dari rumah kan ya, Bu? Ya, bikinnya di rumah. Nanti bikinnya ya Kevin bersama-sama dengan dipandu Bu Ea dan Pak Inas, ya. Untuk siang hari ini pembantu saya boleh, Bu? Bikin nasi goreng sendiri, Bu. Ya, nanti kita bikin bersama-sama. Pakai blender boleh, Bu? Ya, dipandu oleh Pak Inas dan Bu Ea. Oke. Saya juga blender boleh nggak, Bu? Boleh. Soalnya suara bisnis sebelah mengganggu, Bu. Iya. Boleh di-mute kok nanti kalau bikin nasi gorengnya. Oke, sampai di sini dulu acara pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Didin, Pak Nur Hashim, dan juga para dosen, para panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nanti ya jam 1. Ya. Jam 1 perut saya udah lapar, Bu. Jadi saya siap untuk masak, Bu. Iya.